Bacaan dari surat pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disebabkan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukanlah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya, mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti ia berkenan kepada pengalaman sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang-orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyakannya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa
beberapa inspirasi bagus bagi kita untuk merenungkan pada pagi hari ini adalah pertama, beberapa hari lalu dalam grup Facebook kita banyak diskusi tentang kemiskinan atau keberpihakan gereja terhadap orang-orang miskin, atau dengan bahasa yang mengkritisi gereja adalah kalau gereja tidak berpihak pada orang miskin maka mereka akan lari daripada kita. Hari ini lewat pengalaman Santo Antonius Abbas yang dilahirkan dalam keluarga kaya raya di Mesir. Tapi suatu waktu dalam Ekaristi Kudus dia mendengar bacaan tentang orang muda yang diminta untuk menjual seluruh harta bendanya dan mengikuti Yesus. Lalu dia tergerak dan mengambil sebuah jalan yang paling ekstrim, meninggalkan semua kekayaannya, hidup di padang gurun, dan hanya untuk berdoa dan berpuasa. Kiranya menjadi kritikan bagi kita bahwa di zaman ini memang kita ditawari banyak hal, banyak kesempatan untuk menjadi kaya. Tetapi pilihan Santo Antonius mengingatkan kita bahwa Kristus ada di atas segalanya. Ketika seorang melepaskan diri dari keterikatan seperti itu, maka dia hanya memiliki Kristus dan Kristuslah yang akan menjadi kekuatan dalam perjalanan panggilannya. Hal kedua, dalam pengalaman Saul, raja orang Israel, kita belajar untuk menyadari bahwa ketika kita dipanggil, Allah tak salah memilih kita. Tapi kadang lalu dalam perjalanan penghayatan panggilan itu sering atau kadang kita jatuh dalam kelemahan dan kerapuhan. Dan kadang juga kejatuhan itu menjadi penting dalam hidup kita. Padang gurun itu menjadi penting dalam hidup kita supaya kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan jaminan kebahagiaan bagi kita. Dalam bacaan Injil kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita orang-orang terpanggil. Selama kita tinggal bersama dengan Yesus, maka kita akan bersukacita dan bergembira. Tetapi ketika kita melepaskan diri dari Yesus, maka hidup kita akan menjadi kering kerontang. Hidup kita tidak akan bercahaya. Dan Ekaristi Kudus adalah cara terindah di mana kita dapat tinggal bersama Yesus, bukan hanya tinggal, tetapi kita diberikan tubuh dan darahnya menjadi santapan. Oleh karena itu mengapa para calon imam dan imam selalu diingatkan untuk tak pernah melepaskan diri dari Yesus lewat Ekaristi Kudus. Tak satu hari pun harus dilewatkan, dan inilah yang harus kita pegang erat-erat dalam perjalanan panggilan kita, terutama dalam karya-karya pelayanan kita. Semoga demikian. Amin.